Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percayakan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kisah mukjizat penyembuhan atas anak pegawai istana di Kapernaum agaknya memberi kesan bahwa Tuhan Yesus seolah-olah ogah-ogahan atau sepele terhadap orang yang datang kepadanya. Padahal orang tersebut telah berjuang untuk datang ke Kana setelah berjalan cukup lama dari rumahnya. Ketika bertemu dengan Yesus, orang tersebut malah diminta untuk kembali lagi ke rumahnya dengan pesan singkat, "Pergilah, anakmu hidup." Walaupun demikian, pegawai istana tersebut menuruti perkataan Yesus atas dasar kepercayaan kepadanya. Lihatlah, dalam perjalanannya kembali ke Kapernaum, pegawai istana tersebut mendapat kabar bahwa anaknya telah sembuh, persis ketika Yesus mengatakan kepadanya bahwa
anaknya hidup. Penginjil Yohanes mengajak kita pertama-tama untuk menjadi percaya melalui tanda-tanda yang dikerjakan oleh Tuhan. Ada kalanya kita merasa bahwa Tuhan menyampaikan kehendak-Nya melalui tanda-tanda yang terdengar sepele bagi kita. Hal-hal sepele itu bisa jadi tidak kita tanggapi dengan serius karena terkesan remeh-temeh. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan pegawai istana tersebut serta kita sekalian. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Kita mungkin tidak akan menyaksikan mukjizat yang dikerjakan langsung oleh Yesus, seperti para murid dan orang-orang pada zaman itu. Tapi di sepanjang sejarah manusia sampai saat ini, Tuhan selalu berkarya menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Karya Tuhan hadir selain melalui sabdanya yang hidup dan abadi, juga melalui tanda-tanda alam semesta. Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan diri kita sendiri. Sejauh mana kita percaya pada Tuhan yang hadir melalui tanda-tanda zaman? Kita dapat menyadari kehadiran dan sabda Tuhan melalui berbagai tanda hanya kalau kita percaya dan membuka diri kepada Allah. Marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita ditambahkan iman untuk selalu percaya kepadanya dan dapat menyadari kehadirannya dalam berbagai tanda. Ya Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, bukalah kedua mataku sehingga aku dapat melihat dan hidup. Bukalah kedua telingaku sehingga aku dapat mendengar dan belajar. Bukalah hatiku sehingga aku sungguh dapat mendengarkan sabdamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.